Selamat datang di program Merangkai Nilai Kehidupan. Program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan pelayanan nirlaba kami ini menyiarkan kabar kasih Kristus ke seluruh pelosok Indonesia. Kami mengemas dan memproduksi program ini sebagai respon dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa Pijar TV terkait topik-topik yang spesifik seputar iman Kristen. Bagi saudara yang ingin belajar lebih dalam lagi dan ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait pembahasan di program ini, saudara bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan. Shalom, pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Seperti biasa, kita akan kembali membahas topik-topik yang menarik yang tentunya harapan saya dapat memberkati saudara sekalian. Nah, pada kesempatan ini, topik pembahasan kita adalah mengenai tabur tuai. Ya. Adapun pembacaan firman Tuhan terambil dari Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Coba kita akan baca Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Nah, banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, yang sering salah menafsir dari ayat ini. Jadi, mereka terjebak dalam suatu pola pikir di mana ketika saya berbuat baik, maka saya akan mendapatkan perbuatan baik dari orang lain. Demikian juga sebaliknya. Kalau saya melakukan suatu kejahatan, maka di kemudian hari sebagai balasannya saya akan mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidup saya. Contohnya, katakanlah saya berbuat baik, misalnya memberikan persembahan, perpuluhan, membantu pelayanan, atau mungkin menolong orang yang kesusahan, atau apapun perbuatan baik yang kita lakukan. Sadar atau tidak sadar, mungkin di pikiran kita, kita akan mendapatkan balasannya kelak, yaitu mendapat berkat materi yang berlimpah. Nah, pemahaman ini akan membawa kita ke dalam suatu motivasi yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ini sangat membahayakan. Jadi motivasi kita berbuat baik, katakanlah tadi memberikan perpuluhan, menyumbang kepada gereja, atau apapun, motivasi kita didorong supaya kita mendapat balasan dari Tuhan. Supaya kita mendapat balasan dari orang lain mungkin untuk berbuat baik juga kepada kita. Dan kalau itu motivasinya, saya mau kasih tahu bahwa sebetulnya kita sudah melakukan trading atau jual beli dengan Tuhan. Tuhan, saya kasih segini, engkau nanti kasih lebih ya. Saya kasih perpuluhan, nanti mendapat berpuluh-puluh kali dari perpuluhan atau persembahan yang saya kasih ke gereja. Nah, ini membahayakan sekali, karena motivasinya sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang sangat disayangkan adalah banyak hamba Tuhan dan gereja menggunakan ayat ini, ya yang tadi kita baca itu, sebagai senjata ampuh untuk mengumpulkan banyak uang bagi gereja dan bahkan bagi hamba Tuhan itu sendiri. Seberapa banyak ajaran ini sekarang ditabur di atas mimbar hanya untuk mengajak seluruh jemaat berlomba-lomba memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terbaik, kelihatannya bagus sih. Tapi apakah semua ini berkenan di hadapan Allah? Nah, mari kita akan membahas lebih dalam lagi apa sebetulnya yang disampaikan oleh Paulus dalam perikop ini mengenai tabur tuai. Nah, kita harus menyadari dulu bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, kita tidak boleh melenceng dari konteksnya.
Makanya ada dalam teologi yang disebut ilmu hermeneutika, di mana kita mempelajari bagaimana menafsir firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh menafsir secara eisegesis, tapi harus secara exegesis. Nah, salah satu metode dalam hermeneutika adalah kita harus mengerti konteks dari ayat yang sedang kita baca, sehingga kita tidak salah dalam menafsirkannya. Karena ketika kita salah menafsirkan firman Tuhan yang kita baca, kita pun akan salah dalam melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Jadi dalam ilmu hermeneutika, ketika kita membaca firman, kan kita harus mengerti konteksnya. Artinya begini, kita harus mengerti siapa yang menulis, mengapa dia menulis, kepada siapa tulisan tersebut ditujukan, dan seterusnya. Sehingga kita dapat memahami dalam konteks yang benar dari firman yang sedang kita baca. Banyak hamba Tuhan yang menafsir firman seenak udelnya sendiri. Sehingga ketika dia berkhotbah, isi khotbahnya semata-mata hanya untuk kepentingan dia sendiri dan bukan untuk Tuhan. Nah, coba kalau kita kembali lagi kepada perikop yang kita baca. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit ya sebagai introduction bagaimana kita memahami sebuah firman. Sesuai dengan hermeneutika kita harus mengerti konteksnya. Nah, kita kembali ke perikop yang kita baca tadi. Ya, yaitu mengenai tabur tuai. Dan surat ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, sebelum kita memahami apa yang dimaksud dengan tabur tuai dalam konteks ini, perlu terlebih dahulu kita memahami apa yang terjadi di jemaat Galatia pada waktu itu. Dan mengapa Paulus sampai menulis surat yang berbunyi seperti itu. Dengan memahami hal-hal ini, kita akan mengerti dengan benar apa yang dimaksud dengan tabur tuai di dalam perikop ini. Jadi akan sesuai dengan konteksnya. Nah, coba kita kembali ke belakang pada sejarah. Jemaat Galatia pada waktu itu terdiri dari dua kelompok. Dua kelompok ini dibedakan oleh latar belakang yang berbeda. Yaitu kelompok-kelompok orang Yahudi asli ya, yang menjadi Kristen. Yang disebut sebagai Kristen Yahudi. Dan kelompok kedua adalah kelompok orang non-Yahudi yang juga masuk Kristen. Yang disebut sebagai Gentile. Nah, jemaat-jemaat Gentile ini mengalami kebingungan dan pertentangan dari kelompok Kristen Yahudi tadi. Di mana beredar pengajaran bahwa kalau orang-orang non-Yahudi setelah dia masuk Kristen, tetap harus melakukan tradisi-tradisi Yahudi. Misalnya apa? Misalnya harus disunat. Kemudian melakukan upacara-upacara keagamaan yang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Juga mereka harus tetap memelihara dan melakukan hukum-hukum Musa atau hukum-hukum Taurat. Nah, atas dasar peristiwa inilah makanya Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia. Untuk apa? Untuk meluruskan kembali ajaran Kristus yang Paulus pernah sampaikan. Jadi ketika kita membaca ayat tentang tabur tuai, jangan sampai menyimpang dari konteks ini. Yaitu Paulus sedang menasihati jemaat Galatia. Untuk apa? Untuk tidak terombang-ambingkan oleh ajaran tentang hukum-hukum Musa. Yang mereka campur adukan dengan ajaran Kristus. Karena di situ tercampur antara kehidupan religius yang bersifat kedagingan atau sementara, dan yang bersifat kekekalan yaitu ajaran Kristus. Banyak tradisi-tradisi Yahudi yang mereka lakukan, yang semuanya itu bersifat sementara. Contohnya apa? Sunat lahiriah. Jadi kalau kita dapat simpulkan bahwa pesan inti yang ingin disampaikan Paulus melalui suratnya kepada jemaat Galatia, ya, ada beberapa pesan sebetulnya intinya. Yang pertama, bahwa orang diselamatkan bukan karena mengikuti hukum Taurat, tetapi semata-mata hanya karena percaya kepada Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebebasan dalam Kristus. Yang pada intinya bagaimana kita hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Jadi Paulus mencoba menjelaskan bahwa ketika seseorang telah percaya kepada Kristus, mereka terpanggil untuk menjadi orang-orang yang bebas. Tentunya bebas dalam konteks tidak terikat lagi dengan hal-hal yang bersifat daging, melainkan hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita melihat kehidupan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki,
yang mengikuti sangat ketat tentang perjanjian lama. Mereka sangat ketat terhadap liturgi-liturgi keagamaan mereka. Yang semuanya kita lihat hanya bersifat sementara. Tetapi pengajaran Yesus mendobrak tradisi-tradisi tersebut. Ketika engkau mau menyembah Allah, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Bukan seperti yang dilakukan oleh para orang Yahudi ini, yang mengikuti aturan-aturan dari nenek moyang. Nah, itu yang disebut oleh Paulus sebagai kebebasan. Ya. Nah, yang ketiga, Paulus ingin menjelaskan bagaimana pengaruh Injil yang seharusnya terjadi dalam kehidupan orang Kristen dan gereja. Injil itu harus membuat sebuah perubahan di dalam kehidupan mereka dan kehidupan di dalam bergereja. Itu bisa kita lihat dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26. Nah, setelah kita memahami dengan jelas secara garis besar mengapa surat Galatia ini ditulis, maka kita sekarang akan dengan mudah untuk memahami apa yang dimaksud Paulus di dalam Galatia 6 ayat 7 mengenai tabur tuai. Nah, coba kita kembali melihat ayat tersebut. Galatia 6 ayat 7. Dikatakan demikian, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kalimat ini adalah peringatan untuk kita perhatikan. Maksudnya begini, tidak ada celah untuk kita bisa mengelabui Tuhan dari setiap apa yang kita perbuat di dalam hidup kita ini. Jika kepada manusia kita masih bisa untuk menggunakan trik, ya, namun di hadapan Tuhan semuanya itu jelas dalam pengetahuannya. Orang di sekitar kita mungkin melihat kita sangat rohani, tapi di hadapan Tuhan mungkin kita sedang berbuat dosa. Keselamatan dari Tuhan itu tidak akan begitu saja kita terima hanya dengan mengaku percaya atau dalam kesibukan kita di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Namun ada hal yang lebih mendalam dari semua itu, yaitu sikap hidup Kristiani sebagai wujud dari iman kita kepada Tuhan. Nah, kemudian masih di dalam ayat 7. Ya, kita perhatikan di sini dikatakan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau kita perhatikan ayat 7 ini, itu merupakan satu ancaman kepada jemaat Galatia. Paulus ingin mengatakan begini kira-kira, jangan main-main dengan Allah ya. Apa yang engkau tabur itu juga yang akan kau tuai. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan apa yang ditabur dan dituai dalam ayat ini? Apa yang dimaksud dengan tabur tuai dalam ayat ini? Sebetulnya jawabannya gampang. Jawabannya sudah ada di ayat yang selanjutnya, yaitu di ayat 8. Ayat 8 dikatakan demikian. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi dalam ayat ini, Paulus ingin menyampaikan bahwa kita tidak bisa lepas dari yang namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Jika kita menabur mengikuti keinginan daging, maka kita akan menuai kebinasaan. Sedangkan jika kita menabur sesuai dengan keinginan roh, maka kita akan menuai sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi tolong untuk kita ya, tidak mengasumsikan bahwa ketika kita memberikan perpuluhan, persembahan, pelayanan, dan lain-lain, kita akan mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan. Bukan itu maksud jadi tabur dan tuai. Kalau ini motivasi kita memberi, kita sudah melakukan trading dengan Tuhan. Itu udah salah motivasinya. Kalau tabur tuai diartikan seperti begitu, berarti saya menabur supaya saya menuai berkat, begitu. Itu kita sudah trading sama Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan menabur dalam roh? Tadi kan kita di ayat 8 dikatakan bahwa tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan menabur dalam roh? Jawabannya gampang, ada di ayat selanjutnya, yaitu ayat 9. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak lemah. Jadi yang dimaksud menabur dalam roh, ya, itu adalah perbuatan baik atau berbuat baik. Nah, hati-hati. Ketika saya mengatakan berbuat baik, jangan sampai salah tafsir juga. Karena kalau kita salah menafsir tentang kata berbuat baik dalam ayat ini, kita akan salah juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Nah, coba kalau kita mau lihat ya, kata berbuat baik itu di bahasa aslinya, bahasa Yunani disebut kalon atau kalos. Ya, yang artinya apa? Honorable character. Yang artinya lebih menekankan pada karakter seorang daripada perbuatan baik yang dilakukannya. Atau dengan kata lain, kira-kira begini. Lebih menekankan apa yang mendorong dia melakukan, bukan apa yang dilakukannya. Jadi ketika saya berbuat baik, yang Tuhan lihat adalah apa yang mendorong saya berbuat baik, bukan bentuk dari perbuatan baik saya. Itu yang disebut dengan kalon atau kalos dalam bahasa Yunani. Jadi dorongan yang disampaikan dalam surat Paulus ini, bahwa kita harus terus berbuat baik dengan tidak jemu-jemunya, tetapi harus atas dorongan dari roh Tuhan dan bukan dorongan dari daging kita. Jadi bukan keinginan daging, tapi keinginan roh. Sebab jika perbuatan baik dilakukan atas keinginan daging, tahu pada akhirnya apa? Kita akan terbawa dalam sikap bermegah atas diri kita sendiri. Ketika saya menyumbang gereja sekian miliar, saya akan merasa bangga. Dan biasanya pingin semua orang tahu kalau saya menyumbang sekian miliar ke gereja. Supaya apa? Supaya orang melihat saya rohani. Tapi Tuhan melihat apa yang mendorong kita memberi. Jadi kita harus mengerti bahwa berbuat baik dalam ayat ini konteksnya harus dilihat dari motivasi kita berbuat baik. Bukan dari bentuk perbuatan baiknya itu sendiri. Misalnya kita beribadah. Yang Tuhan lihat bukan bentuk ibadahnya, tapi motivasi kita beribadah. Apakah selama ini kita beribadah hanya sebagai kewajiban? Karena banyak orang Kristen datang ke gereja hanya sebagai kewajiban. Karena saya orang Kristen, ya saya wajib ke gereja lah. Nggak enak dilihat tetangga. Tetangga tahu saya orang Kristen. Tapi kalau tiap minggu nggak pernah ke gereja, ya kan nggak enak. Ya udah, saya ke gereja. Apakah itu motivasi kita beribadah? Selama ini hanya sebagai kewajiban. Kalau begitu, coba kita lihat apa kata Tuhan di dalam Matius 15 ayat 8 dan 9. Matius 15 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Demikian juga dengan perbuatan baik. Karena banyak perbuatan baik yang dilakukan oleh orang Kristen, padahal mereka tidak sadar kalau mereka sebetulnya sedang berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ketika saya sedang berkhotbah, saya bisa sedang berbuat dosa di hadapan Tuhan loh. Saudara bisa sedang berbuat dosa di hadapan Tuhan ketika saudara memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, atau melakukan pelayanan. Ingat firman Tuhan yang di dalam Matius 7 ayat 20 dan 23. Tuhan, saya sudah begini. Tuhan, saya sudah begini. Saya sudah menyumbang, saya sudah melayani, saya sudah berkhotbah. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Jadi dalam berbuat baik, mari kita kembali kepada apa motivasi kita berbuat baik. Karena ketika motivasi itu salah di hadapan Allah, sehebat apapun perbuatan baik saudara, itu sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Standar moral, sikap, dan perilaku manusia baru bukanlah apa yang baik secara manusiawi yang dilihat orang. Tetapi apa yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita harus siap untuk mengorbankan keinginan daging kita dan mengutamakan tuntunan roh Tuhan dalam setiap sikap dan perbuatan kita, termasuk perbuatan baik. Ayat ini memastikan bahwa perbuatan baik yang didorong oleh roh Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Akan ada tuaian yang melimpah
yang diperoleh dari orang yang menabur kebaikan. Sebab Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang layak untuk kita terima sesuai dengan apa yang kita tabur. Tapi kita harus ingat bahwa tuaian yang akan kita terima itu harus dilihat dari nilai kekekalan dan bukan dari nilai sementara. Nah, pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengupas tuntas tadi secara detail apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Galatia sehubungan dengan tabur tuai. Kalau kita rangkum kembali apa yang disampaikan oleh Paulus, ya, ketika kita bicara tentang tabur tuai, kita akan mendapatkan beberapa poin penting, ya, dari pembahasan kita di ayat-ayat yang tadi kita baca, yang berhubungan dengan tabur tuai. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, di surat Galatia ini, Rasul Paulus dengan tegas menyatakan bahwa Allah akan menghukum setiap orang menurut tindakan atau perbuatannya. Apabila orang tersebut menabur dalam hidup ini berbagai-bagai hawa nafsu dan keinginan dunia, maka dia akan menuai kebinasaan. Sebaliknya, apabila seseorang menabur dalam keinginan roh, maka dia akan menuai hidup yang kekal. Itu poin pertama. Poin kedua, bahwa hukum tabur tuai dalam perikop ini berbicara tentang bagaimana kita harus hidup menurut roh dan bukan daging. Karena hidup dalam kedagingan akan menuai kebinasaan. Sedangkan hidup dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Dan yang ketiga, bahwa Paulus juga ingin menjelaskan di dalam perikop yang tadi kita baca, bahwa hidup dalam roh akan menghasilkan perbuatan baik. Yaitu perbuatan yang menekankan pada motivasi melakukan perbuatan baik tersebut dan bukan kepada bentuknya. Lebih menekankan pada karakter seseorang daripada perbuatan baik yang dilakukannya. Jadi ketika kita hidup dalam roh, hasilnya adalah perbuatan baik. Jadi perbuatan baik ini merupakan hasil karena kita sudah hidup di dalam roh. Sehingga perbuatan baik itu motivasinya akan benar di hadapan Allah. Dan yang keempat, hukum tabur tuai menjadi tidak alkitabiah atau bertentangan dengan iman Kristen ketika hukum tabur tuai ini dihayati sebagai jalan keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena dengan pemahaman tersebut, orang-orang akan berlomba-lomba untuk menabur berbagai banyak kebaikan. Menabur kebajikan, amal, ibadah. Dan berbagai hal yang mulia mungkin. Dengan tujuan untuk apa? Untuk memperoleh pahala atau dapat menuai keselamatan dari Allah. Bukan. Makna perbuatan baik atau menabur hal-hal yang baik pada akhirnya hanya dijadikan oleh manusia sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan bagi kepentingan dirinya sendiri. Kalau konsep itu dipakai. Atau dengan kata lain, orang melakukan perbuatan baik atau menabur yang baik karena dia takut menerima atau menuai karma yang buruk. Itu sebabnya mereka mencoba dan berjuang untuk mengumpulkan berbagai perbuatan baik sebagai pahala agar mereka dapat berkenan di hadapan Allah. Dalam iman Kristen tidak seperti itu. Kenapa? Manusia tidak mungkin mampu menyelamatkan dirinya sendiri melalui perbuatan baik. Berbuat baik di sini harus dengan motivasi yang benar di hadapan Allah. Ketika motivasi kita benar di hadapan Allah, maka tidak akan sia-sia perbuatan baik tersebut, di mana Tuhan akan memberikan balasan di kehidupan yang kekal. Mungkin juga ada di kehidupan kita, tapi kita harus berfokus kepada nilai kekekalan. Perbuatan baik kita haruslah merupakan akibat karena kita sudah menerima keselamatan. Itu yang keempat. Yang kelima, fokus berbuat baik harus didasari karena kita mencintai Tuhan dan bukan karena kita ingin mendapat balasan sesuai dengan keinginan daging kita. Saudara rajin ke gereja, pelayanan, menolong orang susah, haruslah didasarkan atas pengenalan saudara yang benar terhadap Kristus. Sehingga ketika saudara melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, memang itu yang sudah menjadi kehendak Tuhan dan bukan kehendak daging kita lagi. Itu yang kelima. Dan yang keenam, bahwa nas ini bukanlah hendak mengarahkan kita tentang pembenaran
atas perbuatan baik atau menggiring kita tentang penerimaan pahala. Bukan. Namun sebaliknya, iman yang telah tertabur dalam hidup kita selayaknya akan menghasilkan buah, yaitu apa? Perbuatan baik. Dan yang ketujuh, Paulus juga berpesan kepada kita semua di abad ini, bagaimana kita selaku orang-orang percaya menyikapi hukum tabur tuai. Sejauh hukum tabur tuai dihayati sebagai bentuk tanggung jawab manusia beriman kepada anugerah pengampunan Allah yang menyelamatkan, sesungguhnya hukum tabur tuai ini dapat memberikan landasan yang etis dan kokoh agar kita makin bijaksana dalam menyikapi makna dan tujuan kehidupan ini. Dan yang kedelapan, Paulus ingin menegaskan bahwa setelah kita menerima anugerah keselamatan dari Allah yang sudah dikerjakan oleh Kristus Yesus, maka kini kita wajib untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi setiap orang Kristen pada hakikatnya tetap terikat oleh hukum tabur tuai, yaitu apakah mereka menabur hal-hal benar dan mulia sebagai respon mereka terhadap anugerah keselamatan Allah, ataukah sebaliknya justru mereka menabur hal-hal yang buruk, yang berarti mereka sama sekali tidak menghargai anugerah keselamatan Allah. Manakala mereka menyadari dirinya sebagai buatan atau ciptaan Allah yang baru, maka mereka seharusnya mulai merajut setiap serat kebenaran firman dan hikmat Allah agar terbentuk suatu pola hidup iman yang makin sehat dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita merintrospeksi diri kita. Apa yang kita lakukan selama ini? Apakah motivasi kita benar? Dan apa yang kita maknai sebagai tabur tuai dalam Galatia, apakah sudah benar? Mari kita terus belajar apa yang firman mau. Dan mari kita semua tundukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Kiranya pemahaman kita tentang tabur tuai semakin dalam, di mana kita sekarang mengerti bahwa tabur tuai bukan berarti kita berbuat baik supaya kita mendapat berkat yang melimpah, yang banyak orang pahami dengan nilai-nilai sementara. Tapi bagaimana kita selalu berusaha untuk hidup di dalam roh yang pada akhirnya akan menghasilkan perbuatan baik sesuai dengan kehendak Allah. Nantikan pembahasan topik-topik yang menarik lainnya dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia. Terima kasih saudara telah menyaksikan program Merangkai Nilai Kehidupan. Kiranya program ini dapat membantu kita semua bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagi saudara yang ingin bertanya atau didoakan, silahkan kirim SMS dan WhatsApp ke nomor yang tertera di layar. Tim Pijar TV rindu melayani saudara. Dan bagi saudara yang rindu untuk berpartisipasi dalam pengabaran Injil melalui siaran televisi Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi saudara ke nomor rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Mari bersama kita menyebarkan kebenaran firman hingga ke seluruh pelosok negeri. Salam terang bagi Indonesia.